Bapa yang di sorga, kirimkanlah roh-Mu memenuhi hati kami, supaya hati kami siap seperti tanah yang subur, menyambut benih firman yang ditabur. Bantulah kami, ya Roh Kudus, dengan api cinta-Mu, supaya hati kami membara dalam cinta akan firman-Mu. Sanggupkan kami bukan hanya menjadi pemberita atau pendengar saja, tetapi pelaksana dari firman-Mu yang kudus itu. Dalam Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Kembali jemaat, kita bangkit berdiri untuk pembacaan Matius 10 ayat 32 hingga 39, bacaan Injil pada hari Minggu ibadah ini. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat, silahkan duduk kembali. I don't like your tone. Begitu cara orang Amerika memperingatkan lawan bicaranya kalau sudah mulai pakai nada tinggi. Hei, tonmu ya, jaga. Manusia memang bukan hanya memahami kata, saudara-saudara, tetapi juga mendengar nada bicara. Nada tinggi, nada keras, nada emosional pasti terbaca. Saya membayangkan, andai kata diri saya berada di situ pada waktu Yesus bicara ayat yang kita baca tadi, saya ada di situ, saya mendengar Yesus mengucapkannya, termasuk nadanya. Saya hampir yakin saya mendengar nada yang cukup tinggi dan keras.
Sudah pasti ini bukan ucapan lembut yang enak didengar. Tapi toh ini ucapan Yesus juga. Ini juga perkataan kebenaran. Memang saudara, perkataan kebenaran tidak selalu terdengar lembut, hangat, dan terasa sejuk di hati. Tidak selalu. Ada kalanya perkataan kebenaran berupa ucapan keras, bahkan pedas, membuat jantung berdegup lebih cepat dan kuping panas. Kali ini Yesus berbicara khusus kepada ke-12 muridnya. Berbicara tentang cost of discipleship. Harga kemuridan. Harga dari menjadi murid Yesus. Cost of discipleship. Dan itu dikatakan Yesus di depan, up front. Kalau orang jualan gitu, ini tidak ada hidden fee, tidak ada. Yang sengaja diselubungkan, disembunyikan, takut nanti orang belum sudah mundur. Tidak ada. Tidak ada ucapan hidden fee. Yesus mengatakan kebenaran dengan terus terang di depan. Meskipun itu terdengar keras. Cost of discipleship adalah mengasihi Yesus di atas segala-galanya. Itu cost of discipleship. Pada masa itu, saudara-saudara, ucapan Yesus ini sangat relevan. Sebab pada masa itu menjadi pengikut Yesus penuh dengan tantangan. Pertama, siapa yang publicly mengaku dirinya Kristen, pengikut Yesus, itu bisa dijemput oleh penyiksaan dan hukuman mati. Siapa yang berani publicly mengatakan I am a Christian, bisa dijemput siksaan dan kematian. Kedua, siapa yang menentang keluarganya, orang tuanya, saudaranya, anaknya, iparnya, dan seterusnya, menentang keluarganya dengan memilih jadi Kristen, dia akan menghadapi pengusiran dan pengucilan oleh keluarganya. Putus hubungan, kehilangan haknya, kehilangan statusnya, berikut warisan keluarga. Tapi itulah harganya menjadi Kristen. Sampai sekarang, di belahan-belahan bumi tertentu masih berlaku challenge serupa ini. Menjadi Kristen itu bisa diusir dari komunitas. Bahkan sebagian beheaded, dipenggal. Tapi itulah cost of discipleship. Sebab memang yang namanya cost of discipleship itu dari permulaan sampai sekarang tidak pernah berubah. Yaitu mengasihi Yesus di atas yang lain. Mengasihi Yesus di atas segala-galanya. Itu adalah harga mati. Mengasihi Yesus di atas segalanya. Risiko apapun dari itu
harus kita bayar, termasuk apabila ujung-ujungnya adalah nyawa kita sendiri. Yesus mengasihi kita dengan bulat hati di atas segalanya. Kemarin kita nyanyi lagu Above All. Yesus itu mengasihi kita above all, sampai menyerahkan nyawanya sendiri. Nah, kita pun dipanggil mengasihi Yesus dengan sebulat hati sampai mempertaruhkan nyawa kita sendiri. Yang above all itu bukan cuma Yesus mengasihi kita. Kita pun diminta mengasihi Yesus above all. Kalau kemarin kita nyanyi Crucified, laid behind the stone, itu Yesus disalibkan, kita dikasihinya above all. Enak mendengar pesan nyanyian itu, sejuk karena kita dikasihi di atas segalanya. Tapi bayangkan kalau itu dibalik. Yesus yang minta kita mengasihi Dia above all. Itu yang namanya cost of discipleship. Di titik cinta yang sebulat hati itulah terletak porosnya Christianity, iman Kristen. Bagaimana kedengarannya pesan ini, saudara-saudara? Bagaimana rasanya kita mendengar pesan kebenaran seperti ini? Kita harus mengasihi Yesus above all. Kalau mendengar kebenaran tentang kita diberkati, kita disertai, jangan takut, Tuhan menjaga dan melindungi. Tidak usah khawatir, Bapa Surgawi memelihara, Roh Kudus menghibur kita. Percayalah, dosamu pasti diampuni. Oh, semua itu pesan kebenaran. Semua itu terasa menghibur dan sejuk di hati, bukan? Dengan cepat kita akan berkata, amin. Amin. Kalau mendengar pesan itu, bukan? Tahun 2006, saudara-saudara, saya berkesempatan pergi ke Korea selama kurang lebih 1 mingguan. Kami serombongan pendeta dan penatua dari bermacam-macam gereja mengunjungi beberapa gereja di Seoul, Korea Selatan. Gereja kecil maupun besar. Beberapa kali sempat mengikuti persekutuan dan kebaktian mereka. Di situ saya notice sesuatu, yaitu kalau firman disampaikan atau doa diucapkan dari pulpit, dari mimbar, jemaat di sana suka menyambut dengan ucapan amin. Amin. Tapi yang mengherankan saya, aminnya barengan. Kalau di Indonesia saya suka mendengar amin kalau pendeta khotbah amin, tapi pating pecotot gitu ya. Aminnya sendiri-sendiri masing-masing orang. Tapi kalau ini bersama-sama amin, kayak kur, kayak paduan suara amin.
Saya heran, kok bisa bareng ya? Masa janjian? Pasti enggak. Saya penasaran, ingin tahu mengapa mereka mengucapkan amin berbarengan. Kalimat-kalimat apa yang membuat mereka menyambut dengan amin? Kemudian saya akhirnya menemukan, rupanya setiap kali pendeta atau pemimpin liturgi di mimbar mengucapkan sesuatu yang ada hubungannya dengan ajakan atau panggilan untuk bersaksi, mereka pasti mengaminkan itu. Semua ucapan kalimat apapun yang ada hubungannya dengan ajakan untuk bersaksi, mereka pasti mengaminkan. Itulah rupanya spirit yang menjiwai jemaat-jemaat Kristen di Korea Selatan itu. Tidak heran, kekristenan di Korea di akhir abad 20 begitu luar biasa. Spirit mereka adalah bersaksi, bersaksi, bersaksi. Amin. Kalau disuruh bersaksi, pasti jawabnya amin. Meskipun sekarang sayangnya di abad 21 ini, mereka menghadapi challenge karena generasi mudanya yang sudah lebih suka pada K-pop daripada gereja rupanya. Itu challenge besar. Tapi waktu akhir abad 20, kekristenan di Korea luar biasa. Dalam hati saya, saudara, kok beda ya dengan orang Kristen di Indonesia. Aminnya berbunyi di bibir kalau mendengar ucapan di seputar Anda diberkati, Anda dilindungi, disembuhkan Tuhan, pasti amin. Dan itu sendiri-sendiri, tidak berbarengan karena tergantung kebutuhannya masing-masing. Kalau pokoknya kalimatnya diberkati, amin untuk dirinya sendiri. Tapi kalau mendengar ucapan, mari kita bersaksi dan melayani, pada diem. Aminnya sedang pergi ke restroom. Entah apa yang diucapkan dalam hati. Mungkin begini, wah, kurang enak didengar ini. Kok minta-minta terus. Nyuruh-nyuruh bersaksilah, melayanilah. Kita capek nih mau dengar khotbah yang enak didengar, yang menghibur gitu loh. Mungkin itu pikiran orang Indonesia. Makanya aminnya kalau diberkati saja. Ya, kalau disuruh bersaksi, menang. Ya, diam saja. Apalagi kalau sekarang kita mendengar pesan kebenaran ini hari ini, yaitu mengasihi Yesus di atas segala-galanya. Wow. Mengasihi Yesus di atas kepentingan dan keinginan pribadi kita. Mengasihi Yesus di atas uang dan harta milik pribadi kita. Mengasihi Yesus di atas gengsi dan image atau citra diri kita. Mengasihi Yesus di atas hobi yang sangat kita sukai. Mengasihi Yesus di atas peralatan gadget yang lengkap kemanapun kita pergi. Mengasihi Yesus di atas sakit hati dan perasaan benci kita. Mengasihi Yesus di atas para kekasih dan keluarga yang kita cintai. Kalau pesannya bunyi seperti itu, bagaimana? Tidak ada orang yang bicara amin, bukan? Karena untuk itu, berarti kita harus mematikan diri sendiri. Bahasa Alkitab menyalibkan self.
diri sendiri. Supaya yang bertakhta di hati kita, Yesus, self-nya harus disalibkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dan Tuhan Yesus tidak pakai kalimat belakang, ada amin gitu. Tidak ada. Sebab memang pasti tidak ada yang berani mengucapkan amin. Mendengar pesan tentang memikul salib, mematikan self diri sendiri, itu pesan yang berat. Jangan-jangan amin pada waktu itu bukan cuma pergi ke restroom, tetapi kabur minta pulang. Sebab pesan seperti itu terasa sekali keras terdengar dan berat untuk dilaksanakan. Kita semua tahu itu. Sejujurnya, saudara, memang begitu. Siapa yang suka mendengar pesan seperti ini? Yesus juga tahu. Tetapi dia juga tetap mengucapkan pesan yang terdengar keras ini. Mengapa? Karena dia mau kita berubah. Tidak langsung dalam sekejap, tidak apa. Sedikit demi sedikit, tidak apa. Mengasihi Tuhan sedikit demi sedikit, tidak apa. Yang penting kita terus berubah. Apa artinya menjadi Kristen, murid Yesus, kalau dari dulu sampai sekarang kita tidak mengalami perubahan apa-apa? Apa artinya menjadi Kristen kalau tidak ada perubahan? Dari dulu sampai sekarang tetap kolokan. Dari dulu sampai sekarang tetap kekanak-kanakan. Dari dulu sampai sekarang tetap sombong. Dari dulu sampai sekarang tetap egois. Dari dulu sampai sekarang tetap taunya cuma diri sendiri dan kepentingan sendiri. Tetap pelit, tetap suka mengeluh, tetap serakah, dan tetap suka membeda-bedakan orang. Kalau tetap seperti itu, tidak ada perubahan. Apa artinya menjadi murid Yesus? Yang namanya murid Yesus yang benar, dari waktu ke waktu kita ini mengalami dan menunjukkan perubahan. Naik kelas istilahnya. Menjadi lebih mampu daripada sebelumnya. Menjadi lebih baik daripada dulu. Berubah. Itulah yang dikehendaki Yesus dari kita. Itulah sebabnya dia ada saatnya menyuarakan pesan-pesan kebenaran yang terdengar keras dan menantang. Tema kita hari ini. Ada kalanya dia memperdengarkan pesan-pesan yang tidak enak didengar, yang bikin kuping panas itu. Untuk apa? Supaya Anda dan saya terus berubah. Itulah gunanya perkataan keras di dalam hubungan kasih. Hubungan kasih di keluarga adalah contohnya, bukan? Hubungan kasih di keluarga itu pasti di dalamnya tetap ada ucapan-ucapan keras. Tetapi ucapan keras karena kasih. Ucapan-ucapan yang menantang supaya ada perubahan terjadi.
Saya ini termasuk yang dibesarkan dalam konsep konservatif tradisional, saudara-saudara, bahwa pria itu tidak ngurusin tetek bengek soal perawatan anak atau perawatan bayi. Itu urusan perempuan. Saya terus terang dibesarkan dengan konsep itu. Itu urusan perempuan. Akibatnya, waktu saya sudah menikah, pertama kali punya anak, Kevin lahir, menggendong bayi pun saya tidak tahu caranya. Bayi yang kepalanya masih lembut, lehernya masih sangat tidak bisa dibuat sembarangan, gendongnya harus hati-hati. Itu saya tidak tahu bagaimana caranya menggendongnya, padahal itu anak saya sendiri. Dan ketika tahu saya tidak berani menggendong bayi Kevin, tiba-tiba ibu mertua saya berkata dengan keras kepada saya, "Belajar." Semula saya terkejut mendengar suaranya yang tiba-tiba nadanya tinggi seperti itu. Tetapi itu adalah perkataan kebenaran. Beliau ingin saya berubah. Belajar. Dan sesudah itu, saya memang belajar. Sesudah itu, setelah itu, disuruh membantu mengurus bayi, melakukan apa saja, saya bisa. Bukan cuma menggendong, memasang, mengganti popok, dan segalanya, bangun tengah malam bersama-sama, membantu istri saya lakukan. Saya belajar. Ibu mertua saya benar. Apalagi setelah hidup di Amerika. Kalau kami berdua ini tidak mengurus perawatan anak bersama-sama, berdua kompak sama-sama saling membantu, mana bisa? Siapa yang disuruh ngurusin di Amerika? Zaman sudah berubah. Saya juga harus berubah. Dan yang mengubah saya adalah satu kata yang keras tadi dari ibu mertua saya yang nadanya tinggi. Belajar. Sampai setua ini saya nggak pernah lupa kata itu. Saya berterima kasih untuk kata-kata yang keras itu. Terdengar keras, tapi menantang. Menantang untuk sebuah perubahan. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika Anda mendengar ucapan kebenaran yang terdengar keras, jangan buru-buru sakit hati. Jangan buru-buru marah sama yang bicara. Jangan buru-buru panas kupingmu. Jangan mudah tersinggung atau marah. Sebaliknya, resapilah kebenarannya. Terimalah tantangannya. Dan selangkah demi selangkah, berubahlah. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Sekaligus itulah yang bermanfaat bagi kita sebagai murid-murid Yesus. Ingat, menjadi Kristen itu selalu ada harga yang harus kita bayar. Cost of discipleship. Sekarang saya bertanya, ada amin? Amin.